Film ini menceritakan tentang persaingan dua klan kungfu terbaik di Tiongkok, klan kungfu gaya ular dan klan kungfu cakar elang. Klan elang menjalankan misi untuk membunuh semua anggota klan ular, yang bertujuan untuk menghancurkan warisan mereka. Ketua dari klan elang Sheng Kuan akhirnya menemukan salah satu anggota klan ular yang masih hidup dan menantangnya. Keduanya bertarung dengan gaya andalan masing-masing, namun gaya bertarung cakar elang jelas lebih unggul dari gaya bertarung ular. Setelah membunuhnya, Sheng Kuan bersumpah akan mengakhiri warisan kungfu klan ular. Kembali ke masa sekarang, terungkap ternyata juara kungfu klan ular bernama Pai masih hidup. Sambil bersembunyi dari kejaran Shen Kuan, Pai menjalani kehidupan sederhana sebagai seorang pengemis. Dia nyaris tidak memiliki uang dan hidup dari sisa-sisa orang. Ketika Pai sedang asik tidur, seseorang masuk ke kamar dan mengejutkannya. Ternyata sang pemilik rumah menyewa preman untuk mengusir Pai karena sudah sebulan tidak membayar sewa. Mereka berusaha mencari uang yang disembunyikan, tetapi malah menemukan seekor ular. Saat perhatian mereka teralihkan, Pai segera mengambil mangkuk dan sumpit lalu berlari keluar. Di luar, dia dikepung dan diserang oleh beberapa preman. Dengan menggunakan mangkuk dan sumpit, Pai berhasil menghindar sekaligus menjahili mereka. Meskipun ada preman yang membawa pisau, sumpit dan mangkuknya ternyata mampu mengalahkan mereka semua. Salah satu preman kemudian bertemu dengan anggota cakar elang bernama Su Chen. Saat ini dia juga sedang melacak keberadaan Pai. Saat para preman mendeskripsikan wujud Pai, Su Chen menyadari bahwa mereka baru saja bertemu dengan juara klan ular, tetapi saat itu Pai sudah lama pergi. Setelah itu, kita diperkenalkan karakter utama di film ini bernama Chen Fu. Dia adalah seorang yatim yang diadopsi oleh seorang master kungfu aneh dan pemarah bernama Li. Perguruan Li mendapatkan keuntungan dengan menipu siswa yang polos dan berjanji akan menjadikan mereka ahli kungfu padahal kemampuannya di bawah rata-rata. Selain menjadikan Chen Fu budak, Li juga sering menyiksanya secara fisik. Sebenarnya Chen Fu ingin belajar kungfu. Meskipun dia bekerja di sekolah kungfu, dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk berlatih. Di pagi itu, para murid sedang berlatih sementara Li menyaksikan mereka. Chen Fu juga memperhatikan para murid dan meniru gaya mereka, sehingga dia melupakan tugasnya dan itu membuat Li sampai memukulnya. Untuk menghukumnya, dia sengaja berjalan dengan tepung putih di sepatunya, membuat Chen Fu harus membersihkan lantai 2 kali lebih keras. Belakangan, Li menggunakan Chen Fu sebagai alat untuk mengajari murid-muridnya cara bertarung. Dia memberitahu Chen Fu untuk diam dan tidak menghindari serangan. Ini juga bukan pertama kalinya dia menggunakan Chen Fu untuk dijadikan samsak pukul. Chen Fu sering dipukuli, namun dia tidak punya pilihan lain. Satu-satunya yang menunjukkan belas kasihan adalah juru masak perguruan bernama Afuk, yang bahkan menawarkan untuk mengobati luka di wajahnya. Di tempat lain, Pai menemukan sekolah kungfu baru di kota dan memutuskan untuk istirahat di depan. Di dalam, seorang juragan kaya bersama putra gendutnya Lakban datang untuk memastikan apakah sekolah ini cukup bagus untuk dimasuki anaknya. Ketua sekolah membanggakan murid-muridnya adalah yang terbaik di kota, namun Lakban meragukan itu. Dia meminta seorang murid untuk memecahkan tumpukan 3 batu bata dengan 1 pukulan. Murid itu mengikuti instruksi dan mampu memecahkan semuanya. Namun ketika dia sudah hilang dari pandangan Lakban, dia ternyata menjerit kesakitan sambil memegang tangannya yang kini membiru. Beberapa saat kemudian, Lakban mencoba bersalaman dengan murid tadi, dan dia segera menyadari jika dia hanya berpura-pura. Ayah dan anak tersebut akhirnya memutuskan untuk belajar di sekolah Li. Kemudian, para murid melihat Pai beristirahat di luar dan melampiaskan rasa frustasinya dengan memukulinya. Pai hanya menghindar dan tidak membela diri karena dia takut ada yang menyadari kehadirannya. Chen Fu tanpa sengaja melihat ini dan berusaha untuk menolong orang tua malang yang sudah kesakitan itu. Saat para murid menyerangnya, Pai menggunakan triknya untuk membuat Chen Fu seolah-olah bertarung. Dia berdiri di belakangnya dan mendorongnya agar bisa menghindari serangan itu. Selama pertempuran, seorang pendeta Rusia berlari ke arah mereka. Faktanya, dia adalah mata-mata yang ditugaskan klan elang untuk menemukan dan melenyapkan anggota terakhir dari klan ular yang masih hidup. Pai yang memperhatikan ini memutuskan melarikan diri bersama Chen Fu sebelum ditangkap. Chen Fu kemudian membawa Pai ke perguruannya. Dia tidak hanya baik karena menawarkan makanan terhadap Pai. Chen Fu juga meminta lelaki tua itu menginap karena dia pasti kelelahan. Pai sangat terkesan dengan kebaikannya. Sementara itu, Lakban dan ayahnya bertemu dengan Li yang membual tentang prestasi perguruan mereka. Lakban meragukan itu, dia meminta salah satu murid untuk memecahkan 3 batu bata. Li menertawakan itu, dan mengatakan jika dia bisa menunjukkan pertarungan sungguhan, ketimbang mempertontonkan trik jadul.
Dia segera memanggil Chen Fu dan menyuruhnya untuk kembali menerima pukulan dan jangan melawan. Lakban menyaksikan pertarungan dengan penuh semangat. Chen Fu kembali dipukul. Dia hanya pasrah karena tidak berani melawan, bahkan menghindari pukulan. Pada akhirnya, Lakban terkesan dengan kemampuan bertarung murid Li dan setuju untuk bergabung dengan sekolahnya. Sementara itu, Chen Fu kembali ke belakang di mana Pai melihat beberapa luka memar di wajahnya. Merasa frustasi, Chen Fu berlari menuju kamar. Afuk kemudian menjelaskan ke Pai bahwa memukul Chen Fu adalah hal biasa. Ia sering dijadikan samsak untuk menjaga citra perguruan sekolah ini. Untuk menghiburnya, Pai meletakkan mangkung di kepalanya dan meminta dia untuk mengambilnya. Chen Fu kembali bersemangat dan mencoba yang terbaik, tetapi Pai sangat berpengalaman sehingga dia tidak membiarkannya menyentuh mangkuk itu. Keesokan paginya, Chen Fu terbangun dan menemui jika Pai telah pergi. Dia kemudian melihat tulisan di dinding yang bertuliskan tentang kemampuan dalam menghindar. Di luar, Pai juga menggambar jejak kaki untuk mengajarkan Chen Fu bagaimana teknik menghindar. Faktanya, petunjuk tersebut merupakan dasar dari teknik jurus ular. Dengan petunjuk tersebut, Chen Fu mulai paham dengan maksud Pai dan mulai mempelajarinya. Chen Fu adalah orang berbakat, dan dia dengan cepat mempelajari teknik dasar tersebut. Di tempat lain, Pai yang sedang mengemis bertemu dengan pendeta Rusia dan mengikutinya untuk mengetahui niat sebenarnya. Namun, dia segera mendapati jika semua itu hanya jebakan ketika Su Chen dari klan Cakar Elang menghadangnya. Pai diserang oleh pendeta dan Su Chen, meskipun Pai berhasil melarikan diri dari keduanya, namun sayang dia mendapatkan luka tusuk yang cukup parah. Di saat bersamaan, ayah Lakban datang ke sekolah untuk memeriksa kemajuan anaknya. Li meminta Chen Fu untuk menjadi samsak agar ayah Lakban bisa tertipu. Namun kali ini Chen Fu berhasil menghindari serangannya dengan teknik yang sebelumnya dia pelajari. Ia bahkan membuat Lakban menyerang ayahnya sendiri, sehingga menyebabkan keduanya terjatuh. Akhirnya, Lakban dan ayahnya memutuskan untuk pindah perguruan. Sementara Li yang marah, ia berulang kali memukuli Chen Fu untuk mempermalukannya. Chen Fu kabur dari perguruan dan tanpa sengaja bertemu dengan Pai yang sedang sekarat. Dia segera membawanya ke sebuah gudang dan merawat lukanya. Di tempat lain, Su Chen bertemu dengan Shang Quan, petinggi dari klan Cakar Elang, dan menceritakan semua tentang pertemuannya dengan Pai. Selanjutnya, kita melihat perjuangan Chen Fu dalam merawat Pai yang sekarat. Ia akhirnya sembuh. Setelah melihat potensi Chen Fu yang cukup besar, Pai akhirnya bersedia mengajarkan dia kungfu gaya ular sesungguhnya. Pai meminta 3 syarat sebagai jaminan. Jangan memanggilnya guru, tidak boleh mengganggu ketika dia bertarung, dan dia wajib menggunakan kungfu ketika hanya terdesak. Chen Fu menyetujui semua syarat, dan mereka memulai pelatihan. Dia bekerja keras siang dan malam, mempelajari berbagai teknik dengan sangat cepat. Selama beberapa minggu, Pai mulai memberinya porsi latihan yang semakin berat, namun Chen Fu menunjukkan perkembangan dan tekad yang sangat besar juga. Suatu hari, Chen Fu sedang malas mengepel lantai, dan di saat itu Li melihat dan memutuskan untuk menindasnya. Dia kembali menginjak tepung putih, tetapi sebelum dia berhasil menginjak lantai, Chen Fu dengan sigap menjatuhkan kain pel di bawah kakinya. Li berusaha sekuat tenaga untuk mengecoh Chen Fu, namun berkat latihannya, dia berhasil membuat Li kewalahan. Saat para murid sedang latihan, sekelompok pria dari perguruan lain menerobos masuk. Pemimpin mereka adalah Master Kung Fu yang baru saja menjadi juara antar provinsi. Dia marah karena semua perguruan lain di kota mengirimi dia hadiah selamat, tetapi hanya perguruan Li saja yang tidak mengiriminya. Akibat hal itu, dia mengundang Li dan murid-muridnya untuk sparring kungfu. Awalnya Li menolak, tetapi karena semua murid melihat, dia tidak punya pilihan lain selain menerima tantangan itu. Sang juara tidak membuang waktu untuk membuat 2 guru sekaligus malu, dan membuktikan bahwa mereka tidak lebih dari sekelompok penipu yang hanya mengetahui dasar-dasar kungfu. Chen Fu sebenarnya ingin membantu mereka, tetapi dia sudah berjanji bahwa akan menggunakan kungfunya di saat terdesak, jadi dia memutuskan untuk diam. Setelah mengalahkan 2 guru tersebut, para murid serentak untuk mengikuti juara provinsi itu pindah ke sekolah saingan. Beberapa hari berselang, Chen Fu sedang bersih-bersih, dan saat itu Master Hang, mantan guru di perguruan ini kembali dari perjalanannya. Dia adalah ketua sebelumnya sampai Li mengambil alih. Marah karena perguruannya dipermalukan, Master Hang segera pergi ke perguruan saingan untuk menantang sang juara provinsi. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit, kedua master sama-sama memiliki keterampilan seimbang, tapi pada akhirnya sang juara provinsi berhasil mengalahkan Master Hang.
Dengan keadaan terdesak, Chen Fu akhirnya turun tangan. Dia berhasil menyerang dan menggunakan latihannya untuk bertahan. Chen Fu kali ini benar-benar tidak menahan diri dan mulai melawan. Semua orang terkejut melihat seorang pembantu menyulitkan juara provinsi. Master Hang juga terkejut karena dia tidak tahu kalau Chen Fu bisa bertarung. Sheng Quan juga kebetulan melihat pertarungan ini dari luar pintu. Dia melihat teknik Chen Fu dan mengenalinya sebagai gaya kungfu ular. Dengan hanya satu pendekar yang tersisa di klan ular, dia yakin jika Chen Fu mengenal Pai. Setelah berhasil mengalahkannya, Chen Fu dan Master Hang kembali ke perguruan. Di rumah, Chen Fu menemukan surat dari Pai yang memberitahu jika dia akan pergi dalam beberapa hari. Surat tersebut juga berisi buku tentang jurus pamungkas dari gaya ular. Chen Fu kemudian bergegas ke gudang untuk mencari Pai, tetapi lelaki tua itu sudah pergi. Saat itu, Sheng Quan mengikutinya dan bertanya apakah dia mengenal Pai. Chen Fu mengiyakan itu, tetapi dia tidak percaya dengan perkataan Sheng Quan yang mengaku berteman baik dengan Pai. Karena ketidakpercayaannya itu, Sheng Quan menantang Chen Fu dalam adu teknik kungfu. Dalam perkelahian itu, keduanya saling mengeluarkan jurus andalan, tetapi berkali-kali juga Chen Fu dikalahkan. Akibat kalah terus, Chen Fu akhirnya percaya jika dia adalah sahabat baik gurunya. Kita mengetahui jika Sheng Kuang berbohong tentang menjadi teman Pai dan meminta Chen Fu memberitahunya saat dia kembali dari perjalanan. Ia pun menegaskan kedatangannya harus dirahasiakan dari Pai karena ingin memberikan kejutan terhadap teman lamanya. Kembali ke rumah, dia melihat buku pemberian Pai sudah rusak dan melihat jika kucingnya sedang berkelahi dengan ular. Meski sekilas terlihat bahaya, ular tersebut terbukti lemah terhadap cakaran kucing. Hal itu kemudian memberikan ide kepada Chen Fu untuk mencampurkan teknik kungfu ularnya dengan cakaran kucing. Di tempat lain, Pai sedang dalam perjalanan menghadapi Su Chen. Awalnya, Su Chen menggantung seorang murid dari klan ular. Hal itu kemudian membuat Pai terkejut dan secara bersamaan Su Chen menusuknya dengan pisau. Ia sangat yakin jika Pai telah ditusuk, namun ternyata ia berhasil menangkis serangan tersebut. Mereka kemudian bertarung, di mana Pai akhirnya berhasil mengalahkannya dengan keahlian dan membunuhnya. Setelah itu, Pai pergi menemui Chen Fu yang sangat senang karena dia kembali. Chen Fu kemudian meminta teh kepada Afuk, tetapi sang koki mencampurkan racun ke dalamnya. Di saat bersamaan, Chen Fu teringat pada Sheng Quan dan bergegas memberitahukan tentang kedatangan Pai. Namun ketika mereka kembali, Pai terlebih dahulu melarikan diri. Sheng Quan memperkirakan kemana dia pergi, sementara Chen Fu mengikutinya. Dalam perjalanan, Chen Fu dihentikan oleh pendeta Rusia yang ingin membunuhnya. Mereka terlibat perkelahian di mana pendeta lebih diuntungkan karena membawa pedang. Pada awalnya Chen Fu terdesak sampai pakaiannya robek akibat pedang, namun pada akhirnya dia masih mampu mengalahkan pendeta tersebut. Di tempat lain, Sheng Quan akhirnya bertemu Pai. Karena sudah lelah berlari dan ingin mengakhiri perselisihan di antara klan, pertempuran pun terjadi. Pada awalnya, level keduanya tampak setara, tetapi Sheng Quan yang lebih kuat berhasil mengalahkannya dan hampir saja membunuhnya sebelum Chen Fu menyela. Demi menyelamatkan gurunya, dia sekali lagi menantang Sheng Quan untuk bertarung. Pai berusaha menghentikannya karena mengetahui jika level mereka jauh, tetapi Chen Fu tidak mundur. Mereka segera menyerang satu sama lain, dan Chen Fu segera mengeluarkan kungfu cakarannya yang sebelumnya ia temukan, teknik kombinasi jurus ular dan cakaran kucing. Pada akhirnya, Sheng Quan pun dikalahkan. Saat guru dan murid hendak pergi, Afuk sang juru masak mendekati mereka dan berusaha menyerang Chen Fu, tetapi dihentikan oleh Pai. Terungkap jika Afuk adalah mata-mata klan cakar elang. Dia tertawa karena mengetahui keduanya akan segera mati karena racun yang sebelumnya ia berikan. Efek racunnya mulai terlihat dan keduanya mulai sekarat. Namun itu semua hanya tipuan. Chen Fu mengungkapkan bahwa sebelumnya dia telah menukar teh tersebut dengan yang dingin. Faktanya guru dan murid ini tidak menyukai teh panas. Di adegan terakhir, Chen Fu memberikan Afuk pelajaran dengan jurus kombinasi barunya. Pai juga memuji Chen Fu karena berhasil menciptakan jurus baru yang begitu kuat.